Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat ke-25. Berikut firman Tuhan, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang mengalir. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendatang. Dunia hari-hari ini sedang digoncangkan oleh masalah yang sangat-sangat hebat, ya, virus corona, ya, dan termasuk Indonesia hari-hari ini sedang mengalami hal itu, dan kita berdoa supaya kiranya Tuhan yang memampukan para pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, ya. Kita berdoa para dokter-dokter yang menangani pasien-pasien yang sudah terkena virus corona, supaya Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka supaya dapat menangani setiap pasien dengan baik. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Doa orang benar kita katakan besar apa? Besar kuasa. Pada waktu kita sungguh-sungguh berdoa, pada waktu kita sungguh-sungguh berseru kepada nama Tuhan, nama yang dahsyat, nama yang hebat, nama yang luar biasa itu, maka saya percaya Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu di luar daripada apa yang kita pikirkan. Nah, hari ini kita belajar tentang ketekunan karena ini sangat penting sekali untuk kita kerjakan, karena seseorang dalam hidupnya, ya, mau dikatakan berhasil itu tidak lepas dari yang namanya apa? Ketekunan. Orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang Tuhan pakai luar biasa, ya, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, itu karena mereka tekun mengerjakan hal itu, ya. Makanya Alkitab katakan bahwa barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan apa? Perkara-perkara yang besar. Nah, untuk mencapai sesuatu yang besar itu dibutuhkan yang namanya ketekunan di dalamnya. Ya, kita tidak akan pernah bisa menjadi besar, atau kita tidak akan pernah bisa dipercayakan dalam satu pekerjaan yang lebih besar kalau kita tidak melewati yang namanya ujian ketekunan itu. Ya, jadi ketekunan itu akan membuat seseorang bisa berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam pelayanannya, berhasil di dalam keluarga dan sebagainya. Nah, hari ini dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh apa? Keberanian dapat masuk ke dalam tempat apa? Tempat kudus. Nah, kita bersyukur bahwa karya penebusan daripada Yesus Kristus atas hidup kita, atas dosa kita, atas pelanggaran kita, membuat kita memiliki satu keberanian untuk kita bisa menghadap Tuhan, ya, secara pribadi. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama dinamakan tabernakel, ya. Nah, dalam tabernakel Musa itu ada 3 tempat, ada halaman, ada ruang suci, dan juga ada ruang maha suci, ya. Dan yang bisa masuk di dalam ruang suci dan ruang maha suci itu tidak semua orang yang bisa masuk ke sana. Yang bisa masuk ke sana adalah hanya imam. Nah, sementara umat itu mereka hanya berada di halaman, ya. Tidak bisa mereka masuk ke ruang suci dan juga ruang maha suci. Itu dalam perjanjian lama. Jadi imam itu dipercayakan oleh Tuhan untuk
membawa seluruh beban kehidupan daripada umat itu. Dia membawa seluruh pelanggaran, seluruh dosa dari jemaat atau umat itu untuk menghadap Tuhan, memohon yang namanya pengampunan. Dan itu dilakukan sekali setahun. Jadi dalam 1 tahun itu imam wajib menghadap Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta agar supaya Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan setiap dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Makanya kita bersyukur melalui pengorbanan Yesus, melalui penebusan Yesus itu sendiri, hidup kita diampuni dari dosa, hidup kita diselamatkan. Kita mengalami yang namanya janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Makanya Alkitab hari ini katakan bahwa kita memiliki keberanian untuk bisa masuk menghadap Tuhan. Tidak hanya di gereja, saudara, di mana saja kita berada, entah itu kita sedang bekerja, kita bisa langsung komunikasi dengan Bapa. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Jadi kita sudah langsung berbicara dengan Bapa. Jadi pada waktu kita diselamatkan, pada waktu kita ditebus dari dosa itu, maka Tuhan berikan keberanian bagi kita untuk bisa menghadap Allah.